Bab 647. Semuanya teracuni. Tuan Qin, aku sudah lama mengagumi Anda, kata pangeran. Benar-benar suatu kehormatan untuk bertemu Tuan Qin lagi hari ini. Seseorang berkata lagi. Para bangsawan dari semua lapisan masyarakat mengungkapkan rasa terima kasih dan hormat mereka terhadap Erik Qin. Erik Qin tidak peduli dengan hal-hal besar, dan mengembalikan hadiah satu persatu, menunjukkan sikapnya yang sopan. Semua orang berkuasa ini merasa sangat cerah wajahnya dan tersenyum. Namun, tak satu pun dari orang-orang ini tetap tinggal untuk menghadiri pesta ulang tahun, dan setelah percakapan singkat, mereka pergi dari sini. Danny Zheng tidak merasakan ketidaksenangan sedikit pun. Orang-orang setingkat mereka sangat sibuk sehingga mereka bisa meluangkan waktu untuk pergi ke pinggiran barat kota Luodu untuk menghadiri pesta ulang tahun saja. Dia sudah memiliki cahaya di wajahnya. Semuanya. Melihat orang-orang sudah hampir sampai semua, Danny Zheng naik ke panggung dengan segelas anggur. Terima kasih teman-teman, karena bisa datang ke pesta ulang tahun lelaki tua ini hari ini. Dan selain ulang tahun lelaki tua ini, hari ini aku ingin mengumumkan berita penting. Tuan Besar Zheng tersenyum dan menarik Zenet ke samping. Hari ini aku resmi pensiun sebagai kepala rumah dan menyerahkan tahta kepada putraku. Di masa depan, Zenet akan mewakili segalanya tentang keluarga Zheng. Aku berharap semua orang dapat mendukungnya. Ada suara tepuk tangan dari penonton. Ada satu hal lagi yang penting, lanjut Danny Zheng. Saat itulah aku menyatakan bahwa keluarga Zheng aku telah resmi bergabung bersama Sekte Qin. Tuan Qin akan menjadi penguasa keluarga Zhengku dan tidak akan pernah berubah. Ketika Danny Zheng mengatakan ini, semua orang sedikit terkejut. Erik Qin menjadi penguasa, yaitu keluarga Zheng menjadi keluarga bawahannya. Apakah keluarga Zheng begitu optimis dengan Erik Qin? Erik Qin juga terkejut, Danny Zheng tidak mengatakan ini sebelumnya. Tapi dia tersenyum setelahnya, yang juga menunjukkan bahwa dia tidak salah pilih orang. Di pojok, Dino Zheng yang sedikit mabuk mengepalkan tinjunya. Bersenang-senanglah, dan lihat berapa lama kamu bisa bahagia. Perjamuan resmi dibuka. Ada pemandangan yang menggembirakan di antara penonton. Banyak orang yang cukup bersemangat. Terutama klan yang telah berteman baik dengan keluarga Zheng, bahkan lebih bersinar. Keluarga Zheng dipromosikan menjadi keluarga lini pertama dan kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka mengikutinya. Tuan Besar Zheng, aku bersulang untukmu. Seorang pria gemuk datang untuk bersulang. Tuan Su, ayahmu dalam keadaan sehat. Danny Zheng pun membalasnya dengan senyuman. Tubuh ayahku lebih buruk darimu. Ups. Pria gemuk itu sedang berbicara, tiba-tiba kulitnya menjadi kaku, menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Gelas anggur itu jatuh ke tanah dengan sekejap. Kemudian dia jatuh ke tanah segera setelah lututnya melemah, wajahnya berkeringat. Tuan Su, ada apa denganmu? Zenet berlari dan bertanya. Rasanya sakit, aku merasa digigit serangga di sekujur tubuhku. Namun, ini belum berakhir. Setelah Tuan Su, lebih banyak tamu tiba-tiba jatuh ke tanah sambil memegang perut mereka, menangis kesakitan. Di tempat itu menjadi kacau untuk beberapa saat. Ada apa? Keracunan makanan. Tuan Besar Zheng wajahnya juga langsung berubah. Bahan yang dia siapkan untuk pesta ulang tahun ini semuanya sudah dipilih dengan sempurna. Bagaimana mungkin sesuatu yang bermasalah bisa muncul? Pesta ulang tahun yang baik menjadi seperti ini, apa yang terjadi? Tapi sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia merintih kesakitan dan tiba-tiba jatuh berlutut. Tuan Besar Zheng jatuh ke tanah, hampir semua orang juga teracuni. Di seluruh ruang perjamuan, semua orang berlutut dan berteriak kesakitan. Erik Qin mengerutkan kening, menyesap dari gelas anggur, dan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Tuan Besar Zheng,
apa yang terjadi? Seseorang marah. Haha, biarkan aku memberitahumu. Saat ini, pintu aula terbuka tiba-tiba. Grome dan Wilson masuk bersama sekelompok orang. Viper Gang. Ketika semua orang melihat keduanya, ekspresi mereka berubah secara drastis. Grome, kamu yang meracuninya. Benar-benar kejam. Zenet bereaksi dan tidak bisa menahan kutukan. Racun itu memang milikku, tapi bukan aku yang meracuninya. Wilson tertawa. Setelah berbicara, dia melirik Dino Zeng. Dino Zeng, apakah itu kamu? Kata Zenet tak percaya. Tuan Besar Zeng juga menatap dengan mata lebar. Kakak, aku tidak tahu. Dino Zeng buru-buru melambaikan tangannya. Hehe, Dino Zeng sudah tiba saat ini. Apa yang perlu kamu sembunyikan lagi? Wilson tersenyum, Tuan Besar Zeng. Kami harus berterima kasih untuk anak yang baik ini. Jika dia tidak membantu kami akan kesulitan untuk mengontrol keadaan di sini. Ekspresi Dino Zeng panik. Kamu sialan. Tuan Besar Zeng berkata dengan marah. Dia membenci dirinya sendiri, mengapa dia melahirkan anak yang begitu bodoh. Wilson, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Dino Zeng berkata dengan marah, kamu membeberkan aku sekarang. Bagaimana aku bisa mewarisi jabatan kepala rumah? Sampah seperti kamu pantas mewarisi bisnis keluarga. Wilson tertawa. Dia menamparkan Dino Zeng. Kamu. Dino Zeng jatuh ke tanah dengan ekspresi bingung. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Zeng. Dino Zeng seketika memuntahkan seteguk darah, dan dia yang menjual keluarganya sendiri, ternyata memiliki akhir yang seperti ini. Eric Qin, bagaimana perasaanmu sekarang? Jangan melawan lagi. Saat ini, Grome berjalan ke sisi Eric Qin dan mencibir. Begitu dia memasuki pintu, matanya tertuju langsung pada Eric Qin. Eric Qin terus duduk di kursi tanpa bangun. Dalam pandangan Grome, ini adalah tanda keracunan. Untuk membunuhku, kamu benar-benar bekerja keras, kata Eric Qin. Racun ini tidak berwarna dan tidak berasa, dan juga sangat ampuh untuk melawan Grand Superior Master. Aku penasaran, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Hehe, pemimpin kita maha kuasa, dan tidak ada obat di dunia ini yang tidak bisa dibuatnya. Grome percaya pada dirinya sendiri. Oh, pemimpinmu sangat kuat. Eric Qin berbicara sambil bermain. Tentu saja, aku memiliki semua yang aku miliki hari ini, dan semua itu diberikan kepadaku oleh sang pemimpin. Dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Cibir Grome. Itu luar biasa. Eric Qin berpikir dengan serius. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun. Bahkan jika kamu memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Grome menyeringai. Ayo, kalau begitu, aku hanya menunggu kematian di sini, kata Eric Qin, bahkan menutup matanya. Kakak, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Lihat bagaimana aku mengeksekusi dia. Wilson tersenyum dan berjalan mendekat, memegang pisau tajam, dan menebas ke arah bahu Eric Qin. Tapi saat bilahnya ingin menebas kulit, hanya terdengar suara keras saja. Wilson tampak tercengang melihat pisau tajam di tangannya, yang telah patah. Tangannya gemetar kesakitan. Adapun Eric Qin, kulitnya bahkan tidak terluka sama sekali. Kakak, kulitnya sangat keras. Aku akan datang, saat aku menghancurkannya, dia tidak akan sekeras itu lagi. Grome tersenyum, mengeluarkan energi dalamnya, dan meninju. Kultivasi tingkat master setengah fase kesempurnaan dikeluarkan, dan kepalan tangan langsung ke dada Eric Qin. Tuan Qin. Mata Zenet terbelalak, tetapi di bawah rasa sakit yang parah, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sedikit sarkasme muncul di wajah Eric Qin. Boom! Pukulan ini menghantam dada Eric Qin dengan keras.
Tanah runtuh dalam sekejap, dan Grome membuat tanah itu terangkat dengan pukulannya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Erikin langsung diledakkan ke dalamnya. Kepulan asap keluar. "Kakak, apakah dia sudah mati dengan satu pukulan saja?" kata Wilson. "Jangan khawatir, aku sudah mengontrol kekuatan, dia hanya akan terluka parah," Grome berkata dengan yakin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.